Ahoy pemirsa celoteh, hari ini saya khusus akan masak rendang karena saya diundang untuk berceloteh dengan Mas Reza Kowi. Yuk, kita selesaikan rendang ini dan kita menuju ke Mas Reza. Ahoy, marhaban ya Ramadan. Mas Reza puasa akhirnya. Alhamdulillah. Akhirnya buka puasa, kok puasa? Nah, biasanya kalau buka puasa Mas Reza ngapain? Ya, bulan Di puasa. awalnya. Di awalnya bikin apa? Kurma pasti. Makan cemilan kecil gitu. Atau enggak kalau apa? Kalau ada lumpia, bukan Mas, lumpia. dibatalin dulu Mas, mesti makan kurma dulu Iya. Mas. karena kalau nggak tahu kalau salah, kalau Iya. batalnya telat juga dosa juga ya, apa pahalanya Nah, berkurang. itu questionable itu. Questionable, karena waktu kecil saya teman-teman pada bilang kayak gitu, atau karena mereka aja pengen cepet. Iya. Oke. Udah berapa hari keberapa nih puasa? Hari ke-7 ya? Ya ke-7. Hari ke-7 ya. Mau ke-8 ya. Jadi setelah kurma biasanya Mas Reza tambahin apa nih? Minum jus ya? Minum jus atau air putih saya Air putih minum. ya. Oke. Dan hari ini kita makan rendang, mudah-mudahan suka nih Mas. Wah, ini udah kayak berapa lama sih rendang gitu loh. Ya udah silakan makan dulu Mas, Iya. diambil dulu sambil kita ngobrol ya. Iya, boleh. Jadi Mas Reza di Praha udah berapa tahun nih Mas? Sudah 3 tahun Ini 6 bulan. Ramadan keberapa nih? Kalau di Praha, Ramadan ketiga. Ramadan ketiga? Ya, 2018 pertama, 19, 20, 21, mau keempat. Keempat? Ya, keempat. Berarti yang 18 itu yang paling serem tuh, karena itu deket-deket summer tuh. Ya, waktu 2015 tuh benar-benar percobaan ya, karena karena kan waktu saya di Afrika Selatan masih dingin musimnya kalau datang apa tuh Waktu pindahan tuh ya? Oh itu beda ya? bukan pindah, maksudnya kalau pas 2017 puasanya di sini panas, di Afrika Selatan kan dingin karena perbedaan. Nah jadi saya pas kesini tiba-tiba kan langsung panas. Ya jadi ya challenging juga gitu. Bangun jam 4, jam 3, puasa sampai jam 8, jam 9. Kadang-kadang yang bener itu kakak saya namanya udah berbuka belum? Kakak saya siap untuk berbuka belum? Belum. Sampai jam 10 tuh setahu saya ya. Setengah 10 saya pernah tuh. Oh my god, panas lagi kan. Terus kita kalau lagi jalan masuk kalau naik tahu sendiri kan Mas, kalau naik tren kan penuh kan. Iya, apalagi kerjaan kan tidak mengenal apa itu jam lebih cepat pulang iya, ya. kita kan juga nggak bisa karena puasa pulang cepet ya nggak ada kan. Kita karena kerja ya ikutin waktu kantor. Apalagi musim panas kan, wah percobaannya waduh udah panas. Emang kalau di Afrika Selatan nggak itu Mas, nggak apa namanya, nggak paling lama itu jam berapa buka? Kalau musim musim panas deh. Oh musim panas, kalau musim panas saya mengalami juga buka puasanya jam 8 lewat, paling lama setengah 9. Oh nggak sampai seperti di Eropa Enggak, lama ya terkadang ya. Enggak. Jadi sahurnya jam 4.30 gitu. Itu ini musim panas ya. Kalau musim dingin ya lumayan lah, jam 6 gitu kita udah sahur, berbuka nanti jam 6 lagi. Iya. Oh jam 6. Kalau di sini musim dingin mah enak. Jam 3, jam 4 begitu malah udah enak. Makanya saya kepengen nih. Belum. Bersusah-susah dahulu. Senang-senang kemudian. Makanya saya lagi nungguin kapan musim dingin nih, kan pengen juga karena pengalaman saya waktu musim dingin itu kan waktu di Turki. Turki juga pernah puasa. Oke. Nah, puasa waktu masih kerja puasa tapi istilahnya musim dingin ngalamin gitu. Musim salju, jadi kita berbuka jam 4, jam setengah 5 berbuka, sahur jam 6, jam 7 sahur gitu. Jadi kita istilahnya kan sarapan makan malam. Gitu. Wait. Ini jadi Mas Reza ini pernah di Turki, Afrika Selatan, dan sekarang di Ceko. Iya. Kok bisa sih Mas?
muter-muter. Nah, ini keliling-keliling negara begitu itu ceritanya. Tapi oke, sebelum dijawab, pernah nggak puasa di Indonesia? pernah sekali. Pernah. Sekali doang. Sekali doang. Ya Allah. Ya mungkin. Oke. Ceritain kok Jadi, bisa ya. ceritanya gimana? Jadi Ambil apa? Makan dulu jadi, Mas rendangnya. Turki itu karena saya lahir di Turki. Di Oh Ankara. gitu. Iya. Karena bapak saya kerja di KBRI sebagai staf di KBRI kita di Turki. Nah, jadi dari saya lahir sampai itu 95 kami baru pindah ke Afrika Selatan ke Pretoria. Gitu. Ini telurnya nih Mas. Nah, Iya. kemudian makasih. Ya udah kemudian ya pas tahun 95 kita pindah. Udah jadi puasa di Afrika Selatan juga berbeda karena ya bedanya apa Mas? bedanya suasananya. Pertama kan negaranya istilahnya apalagi Pretoria itu kan mayoritas Kristennya, jadi Di mana? Di Pretoria. Pretoria. Oke, non muslim. non muslim. Jadi waktu saya ingat waktu saya sekolah itu saya puasa ditanya what is puasa, what is that, Mereka malah nggak tahu. nggak kenal apa itu apa. Mereka nggak salah juga ya. Iya. Saya bilang ya puasa kita nggak makan, ya untuk gampang nggak makan nggak minum dari pagi sampai sore. Oh berapa lama? Sebulan. Ada temen juga bilang oh nggak mungkin masa kamu bisa puasa sebulan. Ya bukan maksudnya puasa sebulan nggak makan, itu juga impossible. Maksud saya nggak puasa, nggak makan siang itu makan malam gitu. Nah itu suasana agak beda. Dan juga di Pretoria kan tempat misalnya kamu beli makan halal itu kan harus juga kita tempat tertentu Ya. ke tempat orang India, Pakistan. Jadinya kita istilahnya nggak bisa sembarangan gitu. Beli kita nggak bisa gitu. Mungkin kita bisa beli yang mungkin non. Apalagi itu tahun berapa itu waktu di Arsenal? Kami mendarat 95. Nah makanya Ya. kan beda ya. Kalau 95 mungkin di Eropa juga tahun itu juga susah cari makanan halal kan. Iya. Kalau sekarang mungkin lebih gampang. Nah, itu. Jadi itulah suasananya karena juga orang nggak ngerti kan, keluarga temen teman-teman yang saya tuh nggak ngerti apa puasa tuh apa, kenapa kamu harus puasa, apa nggak sakit gitu lah. Ceritanya juga susah kan. Ngejawab juga susah kan. Udah saya bilang ini spiritual udah ini masalah spiritual udah agama udah. Oke. Kalau dari 3 tempat Mas ya, Turki, Afrika Selatan, kemudian sekarang di Eropa, paling susah itu puasa di mana sih Mas? Mana ya? Kalau saya bilang sih bukan susah, kalau puasa di mana aja saya harus bisa kita. Ya. Tapi yang benar-benar banyak tantangan, challenging itu waktu saya di Merah ini, karena musim panas, istilahnya percobaan kan banyak orang pada minum, pada apa kan enak juga kita ngelihatnya pakai di dalam tram apa orang pada makan, kita nggak bisa makan kan, godaan banyak aja gitu. Jadi istilahnya challengingnya banyak gitu. Kita nyampe ke rumah nggak bisa ngapa-ngapain, istilahnya cuma bersihin rumah apa. Mungkin masak, puasa, masuk saya sahur lagi. Jadi saya karena saya nggak makan gitu. Jadi buat makan ini udah agak berat. Gitu. Mendingan saya buah minum air banyak, nanti sahur udah makan gitu. Tapi selalu full. Nggak pernah bolong. Alhamdulillah. Dari umur berapa tuh nggak pernah bolong? Dari 2003. 2003 udah langsung terus. Terus nggak pernah istilahnya bolong atau lupa, karena saya pernah nggak sahur tapi saya kuatin aja gitu ya bisa aja ya. Berat juga kan, kita nggak makan nggak minum harus ya bismillah aja kita nggak apa-apa. Dan Mas Risa paling susah nahan makan atau nahan lapar atau nahan haus ya? Itu benar-benar itu kalau makan sih saya oke lah, nggak apa-apa gitu, udah nggak apa-apa. Tapi kalau minum apalagi air udah atau minum jus apa kelihatan dinginnya tuh. Kita dari mata tuh udah kebaca kita udah kemana, karena pakai kacamata aja biar nggak ngeliat gitu dia dalam bus pakai kacamata. Tapi bukankah itu esensial dari puasa ya Mas ya? Kita harus melawan godaan. Iya. Bukan godaannya disingkirin. Iya, jadi kita
Iya kalau di ini kan kosong nggak apa-apa. Jadi kalau rame kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Abang itu saya. Gimana waktu itu benar challenging 2018 itu. Dan Mas Reza waktu puasa di Indonesia tahun berapa tuh? Yang satu kali itu? Waktu itu tahun 98. 98. Saya 14 tahun itu. 14 tahun. Apa yang Mas Reza ingat saat di Indonesia? Semua tutup yang pasti. Godaannya lebih kecil. Lebih kecil gitu. Tapi ya itu juga. Karena makanan. Oh 98 berarti dia masih bolong loh. Karena dia nggak bolongnya 2003. Iya. Jadi ya makanan ada lewat lapar juga nih. Karena minuman es ini kan es teh. Kan enak. Karena di Afrika sangat susah kan cari begitu. Yang bikin es teh kan ibu saya bikin kita bikin es teh, es campur apa. Kalau di Indonesia kan enak tinggal keluar enak ambil deh begitu. Makanya godaan itu juga agak susah. Beda lain ya. Beda lain juga lagi ya. Tapi experience juga enak gitu. Jadi pas sudah mau lebaran rame-rame ya gitu. Itu pengalaman saya waktu di Indonesia. Waktu itu di Jakarta atau di mana Mas? Jakarta kota besar ya. Kalau di kota kecil tuh saya tuh ngikutin sahur gitu pagi-pagi ngebangunin orang kayak gitu. Nah itu waktu pengalaman kalau di Petra kan nggak ada kan ya, nggak ada sahur gitu ya, kita bangun pakai jam aja kayak di sini pakai jam ya sudah. Tapi yang juga unik yang enak itu di Cape Town ada komunitas Islamnya cukup lumayan besar dan lumayan mesinnya juga banyak dan kita bisa dengerin azan pakai radio gitu enak ya. Azan ke radio, kita udah azan udah berbuka. Mungkin kota lebih besar mungkin. Selain itu bukan kota besar ya, karena Cape Town itu kan penjajahan Indonesia kan datang kan banyak dulu. Ini pembuangan dari Indonesia dibuang ke Cape Town dulu kan. Oh iya. Ya. Yang orang-orang kayak Syekh Yusuf. Ya karena kan Afrika Selatan itu jajahan Belanda juga ya. Benar. Mudah-mudahan pas rasanya Mas. Pas. Waduh. Gimana? Saya mau masakin Mas Reza ini agak takut deh. Ini kesukaan saya juga rendang kan, karena saya nggak bisa bikin. Ya udah karena kan kalau ibu saya kalau dia puasa dibikinin gitu. Oh gitu. Ya, berarti ini ada kenangan dong. Ada kenangan ya. Kalau musim puasa tuh ibu saya pasti bikin rendang pasti. Tapi kalau pas lagi lebaran tradisi kita tuh masih ada opor ayam, rendang, masih gitu. Itu belum lebaran ya, baru puasa. Puasa aja, karena begitu ya. Puasa gitu, nah baru lebaran bikin lagi makan sate apa gitu. Oh begitu. Jadi itu ya, jadi itu dari situ kita menguatkan Indonesia gitu. Jadi kita nggak lupa. Alhamdulillah begitu Mas. Terusin sama ibu bapak saya terus gitu. Dari bahasa kita di rumah tuh jarang bahasa Inggris. Kita harus Indonesia. Bahasa Indonesia semua terus. Nah, makanya Mas Reza walaupun tinggal banyak di luar negeri, bahasa Indonesia tetap lancar. Iya, alhamdulillah lancar karena saya sering baca Mas, itu aja. Baca dari internet. Baca apa aja yang nggak ngerti itu masalah ekonomi, baca aja gitu. Saya nggak peduli isinya apa, tapi bahasanya biar kita vocabulary bagus gitu. Kalau saya nggak ngerti, tinggal ambil waktu zaman dulu kan kamus gitu, lihatin apa artinya gitu. Nggak pernah. Pernah karena kalau kita nggak mau kan sama orang pejabat atau apa. Saya pernah dulu dibilang mobilnya harum nggak? Saya bilang harum nggak apa? Gitu saya nggak ngerti harum apa. Apa itu harum? Iya Pak, harum Pak. Oh ya oke. Habis itu nyari. Itu nyari gitu. Harum itu apa? Saat itu belum ada Google ya. Belum ada kan. Jadi kadang-kadang tuh saya pakai kamus elektronik, harum itu untuk pewangi. Oh udah bener kan ya, nggak ngerti apa. Atau kadang-kadang tulisan kinerja gitu. Padahal kan kinerja kan performance itu apa kinerja. Saya Google juga kayak kamus. Oh gitu. Karena maaf aja, saya nggak pernah sekolah di Indonesia. Nggak pernah ya? Nggak pernah sekolah di Indonesia. Jadi waktu yang tahun 98 itu datang cuma berkunjung? Berkunjung aja. Wow, berarti kalau menurut saya, ini kalau saya ya jadi Mas Reza, puasa terberat Mas Reza itu ketika di Indonesia. Karena cuma berkunjung, puasa secara pengen makan semua nih. Saya rasa itu tuh. Bener juga. Makanya bolong tuh.
By the way, dari tadi Mas Reza bicara ibu. Ibu di mana sekarang? Ibu saya sekarang di Perth. Di Perth. Di Perth, ya. Oke. Di Australia. Di Perth ada siapa, Mas? Ada kakak saya Oke. yang laki. Tunggu, Mas Reza ada berapa bersaudara? Bertiga. Bertiga. Mas Reza yang paling bungsu. Paling muda, paling kecil lah. Paling kecil, paling bontot. Paling Nah, bontot. kakak pertama Yang perempuan di Cape Town. di Cape Town. Kakak yang laki di Perth. di Perth. Sekarang mama ibu ikut ya, kakak. Oke. Lalu terakhir puasa bersama-sama kapan, Mas? Bersama-sama keluarga gitu, benar-benar bersama. Kan Terakhir. satu di sini, satu di sini, satu di sini. Yang terakhir benar-benar kita kumpul itu yang bisa di ini 2002 lah kita kumpul. Kumpul sama-sama. Karena Gimana, waktu itu 2002 di Pretoria karena bapak saya kan meninggal. Nah, kita juga mencar juga waktu itu. Itu sudah mencar. Mencar kakak saya di Cape Town, kakak saya yang laki ini, yang laki-laki di Senegal. Oke. Nah, ibu saya nyusul ke Senegal karena kakak saya mau ngelahirin anak pertama. Nah, jadi cuma saya sama bapak saya doang nih. Kita puasa 2002. Habis itu bapak saya meninggal pas Ramadan. Wow. Pas Ramadan, hari Jumat habis sahur. Berarti Ramadan ini juga mempunyai kenangan yang agak gelap ya buat Iya, kenangan untuk keluarga Mas Reza yang agak apa ya? Ya gimana ya kalau Ya orang semua meninggal. special time. Dan juga waktu bapak saya meninggal itu kan saya sendiri, berdua aja. Kakak semua Di Cape Town, satu di Senegal. Ini jauh-jauh kan. Meninggal hari Jumat habis sahur kita ke rumah sakit, saya nyetir, bapak saya sudah di tengah jalan atau? Tengah jalan dibilang Sudah lewat. Udah nggak usah cepet-cepet. Bilangnya nggak usah cepet, tenang, papa tenang. Oh udah. Aneh nih, saya lagi nyetir kan gelap, masih sahur kan gelap. Pas saya lihat, saya tutup mata. Lagi nyetir, agak panik, nyetir. Ya pas belok namanya belok ya, keplok ke sini. Nah, di pas nyetir itu suara napas bapak saya masih kedengeran. Yang terakhir, bisa kedengeran gitu. Okay. Pas nyampe, dia angkat, langsung masuk ke ICU. Udah saya nunggu, ada tuh 10 menit. Tiba-tiba pas di rumah sakit, suster ngambil selimut. Nah saya bilang ini udah oke, kita nggak tahu kan. Pas nggak nyampe 5 menit datang susternya. Oh maaf, bapak kamu udah meninggal. Saya bilang nggak mungkin. Saya lari. Masih nggak percaya. Nggak mungkin. Saya berdiri, saya lari. Pas buka pintu ICU, emergency, ketutup bapak saya. Kalau mesin sakit apa Mas waktu itu? Bapak saya dulu sehat gitu, tapi tiba-tiba aja. Jantung kayak gitu. Iya, tiba-tiba aja gitu. Sehat, bapak tuh sehat. Sehat ya. Jadi sama kayak papa saya juga. Iya. Apa tuh sehat tiba-tiba Iya. udah waktunya ya. Udah waktunya sehat kalau istilahnya makan kadang lebih dari saya gitu. Makan atau kita jalan kuat gitu bapak saya. Itu herannya gitu. Nah, pas saya masuk mesin cetak gantungnya tuh masih nyala, udah nggak ada lagi. Nah itu saya dengar, saya lihat itu udah. Yang itu ya. Yang pertama kali Mas Reza telepon saat itu siapa? Waktu itu saya telepon teman bapak saya, karena kita istilahnya ya kayak tetangga lah ya, mungkin 1 kilo lah. Kita di sini timur, dia di barat gitu. Saya telepon, Om bisa nggak rumah sakit, saya di rumah sakit. Nah di mana rumah sakitnya? Om ini bilang, yang waktu saya masuk rumah sakit tahun ibu saya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit karena kena malaria. Jadi rumah sakit itu sama. Ini cuma beda tahun. Oh ya udah ingat. Udah datang, ya saya kabarin. Yang itu baru dari itu kakak saya, ibu saya. Yang di Cape Town dan yang di Senegal. Ya.
Gimana Mas rasain maksudnya telepon kemudian memberikan kabar buruk itu kan Saya sesuatu yang ingatnya itu berat juga ya, tapi saya nggak bicara gitu, saya nggak panik, nggak bisa ngomong ya. Alhamdulillah teman-teman apa yang ngomong bilang, iya bapaknya udah meninggal apa. jadi itu tahun 2002. itu terakhir Terakhir kita kumpul lagi gitu. itu kumpul tapi tanpa bapak ya? Iya sama bapak. Jadi kalau sama untuk bapak ya kita terakhir tahun 2000. 2001 pun tidak sama-sama. Tidak sama-sama karena satunya sudah di Senegal, satunya di Cape Town udah. Ini tahun 2000 kita benar-benar terakhir bisa kumpul. Nah, udah gitu kita mencar semua. Kemudian akhirnya karena apa itu bapak pass away, jadi ibu sama kakak dari Senegal datang semua, kemudian kakak dari Cape Town langsung dong karena kan masih satu negara, ya kan? Ya datang. Ya datang juga ibu saya baru datang hari Sabtu malam. Jumat pagi kita kasih kabar, baru Sabtu malam. Pesawat ya Mas. Karena pesawat dan juga waktu itu pakai pesawat Afrika, tapi banyak berhenti dan juga banyak salah satu negara itu lagi kudeta. Ini ibu saya pas masuk itu kudeta negaranya. Ini cerita ibu saya memang masukin kamar gitu, tunggu sampai siang baru dibuka lagi gitu. Ya serem juga kan ceritanya. Betul. Ya tapi alhamdulillah ibu saya nyampe hari Sabtu malam, kakak saya juga nyampe Sabtu malam. Oke. Mas Reza. Apa nih? Saya akan tunjukkan sesuatu. Ada pesan buat Mas Reza. Tunggu sebentar Mas. Oh sorry, ini kok musik Mas? Musik. Maksud saya musik. Bisa Mas Reza lihat. Dan sekarang anak saya yang kecil ada di Praha. Dan anak saya masing-masing semua ada di luar. Satu di Praha, yang satu di Australia, yang satu di South Africa, Cape Town. Dan saya sekarang sedang berada di Perth di Australia bersama anak saya yang nomor 2. Ya tentunya kesepian, merasa gimana ya jauh dari anak. Tapi apa boleh buat karena memang ini sudah jalannya. Kita mencari rezeki di mana saja anak-anak saya ikhlaskan, saya relakan mencari rezeki, mencari nafkahnya, jalan hidupnya mereka masing-masing. Semoga Allah memberkati mereka, memberi rahmat hidayah, dan menjadikan anak-anak dan cucu saya sebagai hamba yang saleh dan salehah, sebagai orang-orang yang berhasil, sebagai orang-orang yang menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani sunnah-sunnah Rasul, insya Allah. Sebetulnya di dalam Ramadan ini ada sesuatu perasaan yang sangat trauma yang telah pernah terjadi di kami anak beranak ini, yaitu meninggalnya suami tercinta pada bulan 17 Ramadan tahun 2022. Tapi sudahlah, memang itu jalan hidup kami. Alhamdulillah dapatkan menjalani dengan baik dan berhasil menempuh kesusahan, cobaan selama ini. Dan alhamdulillah semua sudah berlalu dengan lancar, dengan baik. Bersyukur pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hanya sampai sekian saja. Semoga tayangan ini berpesan dan membawa pesan yang baik dan indah bagi semuanya. Dan saya hanya ingin dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat beribadah puasa. Semoga kita bisa bertemu lagi dan selamat nanti menghadapi bulan Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti keluarga? Apa khususnya ibunda buat Mas Reza? Ya khusus Mas, apalagi sudah sisa satu-satunya orang tua Mas. Apalagi kita kalau pengalaman saya itu kan sudah
banyak yang korban. Kadang dari kerja, kadang apa, saya pernah, ibu saya tahu gitu, kalau kerja itu yang banyak orang pada tidur, saya kerja. Pernah saya kerja sampai dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi, karena mau cari nafkah, kerja. Kadang-kadang cari sampingan, misalnya nyupir untuk dari KBRI atau KJRI itu di Cape Town ya. Kadang-kadang ditelepon, masa saya bisa nggak? Saya baru pulang jam 9. Oh, oke Pak, boleh jam 12 gitu. Saya waktu oke, nggak apa-apa. Tidur cuma 2 jam, mandi, tidur, udah jalan lagi. Ya untuk cari nafkah gitu. Nah, jadi ibu saya juga tahu kesusahan saya gimana, kebahagiaan itu gimana. Apalagi waktu mau ke Praha juga kan banyak challenging juga, misalnya dari administrasi, perlu ini, perlu itu, kirim ke Indonesia, bolak-balik. Jadi ya benar-benar ini kaget, ini benar-benar kaget nih. Saya bilang, kok ibu saya gitu loh, ini benar nih saya bilang. Terus yang lucu baru nelpon kemarin nih, saya nelpon ibu saya, ibu saya lagi pulang. Oh nggak lagi pulang sama dari terawih, makanya lu kok bajunya nggak sama gitu. Padahal beberapa jam kemudian nelpon kalau gitu. Ya special lah ibu saya. Dia adalah orang yang mensupport Mas Reza apa adanya. Dia Mas Reza jujur cerita semua sama ibu. Maksudnya apa itu sebagai tempat ya cerita keluhan semua ya. Tapi saya nggak cerita kalau misalnya kalau lagi Tidak ada, ya nggak cerita. Saya nggak mau terlalu bikin beban pikiran apa juga. Nggak enak ya, apa saya nggak mau gitu. Dan ibu saya juga tahu gitu, apa? Oh, ya istilahnya untuk ke Praha ini benar-benar apa? Istilahnya nggak ada pikiran juga gitu. Karena ibu saya waktu kesini tahun 86. Tahun 86. Tahun 86. Ke Praha ya. Istilahnya waktu itu sama ibu dari KBRI Ankara jalan-jalan ke sini. Tahun 86. Nah, yang uniknya ini saya waktu itu tanya ke ibu saya, "Mah, hotelnya di mana udah tinggal?" Namanya Hotel Olimpik. Saya kasih tahu foto di Karin. Karin deket itu rumah saya. Ya itu, dari rumah Mas itu. Karin, ini benar nggak saya kasih tahu foto? Iya benar, kenapa? Nah ini kantornya. Dia bilang, loh, kok nggak kepikiran? Kalau ibu saya masih umur 2 tahun, kok kepikiran loh, kok baik lagi, bisa-bisa kesini. Tahun 88 kami kesini juga. Dan Eropa itu kalau saya lihat dari postingan Facebook Mas Reza itu punya satu memori khusus dengan keluarga, khususnya almarhum ayah ya. Benar. Karena Mas Reza sering posting juga kadang-kadang di depan KBRI Vienna atau di negara-negara lain. Apakah memang saat itu sering pernah dengan ayah Benar ya. Jadi kita kalau foto waktu tahun 88 itu kita ke kedutaan mana kita foto sama ayah gitu. Nah juga ada foto yang uniknya di Praha di depan museum tren. Kereta subway. Nah di Prasis ya. Museum station. Iya. Nah kita foto sama saya sama bapak saya gitu, foto gitu. Saya kasih tahu ke ibu saya, itu kirain museum bukan ini tempat subway. Jadi itu ada nama museum padahal itu train station. Ibu sama ya ampun baru 30 tahun baru tahu. itu lucu-lucu gitu dia bilang, oh bukan museum, bukan belakangnya museum, oh depannya apa ya, ini untuk mas naik kereta mah, oh itu arah pulang gitu, oh. Dan pastinya tahun ini tahun lebih tantangan ya mas ya, masalahnya dengan adanya pandemi. Nah itu apalagi Mas Reza sendiri itu pasti kangen keluarga lebih tidak terbendung. Lebih lagi, jadi kadang kayak saya kangen itu terpakainya ibu saya lagi ngapain gitu, karena juga lupa waktu jam 6 sini kan jam 1 mama lagi tidur, oh iya lupa, padahal ya kangen aja nelpon gitu. Atau kakak saya nelpon kadang-kadang ngangkat, lagi kakak saya lagi sibuk lagi ngapain gitu. Ya biasa lah. Tapi dari situ istilahnya untuk menghilangkan kangen saya telepon aja. Nah terakhir Mas Reza berlebaran dengan ibu kapan?
Karena kan kalau rame-rame 2002 tuh. Tapi kalau Mas Reza men-spend time dengan ibu terakhir kapan? 2017. 2017. Karena 2017 itu kan Juni Juli Lebaran kalau nggak salah. Saya berangkat Oktober. Jadi udah 4 tahun ini tidak bertemu ibu? Ketemu tahun 2019 tapi nggak puasa. Pulang ya? Oh iya, Mas Reza sempat ke Cape Town. Cape Town 2019 ketemu sama ibu saya sama kakak saya. Nah, saya ke Cape Town liburan, pas pulang ibu saya persiapan mau ke Australia. Ibu saya berangkat kalau nggak salah Juli Agustus berangkat. Juli Agustus. Ke Australia. Jadi kangen ya sama keluarga Mas? Kangen banget ya, istilahnya kangen kayak zaman waktu dulu di Turki kena ngumpul apa ya, kadang-kadang kita kalau namanya kakak adik kita berantem ya kangen juga gitu kan ya, namanya kakak adik berantem memang begitu. Iya kan, itu kan kangen gitu. Satu itu selalu lah Mas, kalau namanya kakak adik berantem ya itu wajar-wajar saja Mas. Nah ini ada lagi Mas. Wah bro. Tunggu sebentar, saya yang mesti mencarinya. Ya, kita lihatkan ini. Oke. Ya ini Mas, pasalnya ini saya ini agak sedikit-sedikit. Yes. Ini investigatornya hebat juga nih. Adik saya Reza Ya itu orangnya sangat baik, penuh perhatian, penuh kasih sayang dan lucu. Maksudnya lucu, suka bercanda ya. Jadi dia itu jarang marah. Kalau misalnya marah juga ya cuma sebentar, habis itu bercanda lagi. Nah, itu orangnya memang penuh kasih sayang. Terutama terhadap ponakan-ponakannya ya, yaitu anak-anak saya, anak-anak dari adik saya Rian juga. Jadi dia itu senang sekali manjain ponakan-ponakannya, senang manjain anak-anak saya waktu dia di sini. Contohnya waktu dia di Cape Town, masih tinggal di Cape Town dan kerja di Cape Town, setiap ada acara Family Day yang diselenggarakan oleh kantornya, di amusement park ya contoh kayak istilahnya di Jakarta itu kayak di Dufan-nya lah gitu. Nanti dia pasti bawa anak-anak saya, diajak semua anak-anak saya. Anak-anak saya juga kadang-kadang suka bilang, boleh nggak bawa teman-teman? Ya boleh. Nanti dia pasukannya besar, jadi semuanya sama teman anak saya, sama teman-teman mereka juga ikut semua. Jadi itu setiap tahun itu selalu gitu. Nah, selain acara Family Day juga di luar acara Family Day, Reza itu sangat memang senang manjain anak-anak saya. Weekend nanti atau jalan-jalan ke mall atau ke pantai atau nonton film bersama tuh. Jadi ya dimanja lah istilahnya di anak-anak saya itu. Dan dia memang sangat, kekeluargaannya itu memang strong ya. Jadi buat dia sesibuk apapun pasti dia akan bantu. Misalnya saya sibuk kerja, dia kerja nggak sempet misalnya antar anak-anak untuk kegiatan mereka masing-masing, nanti saya telepon aja, tolong ya jemput ini anak-anak ke sini, tolong dibawa ke sini. Ya sesibuk apapun pasti dia ya oke, nanti diambil, saya jemput gitu. Dan juga terhadap mama kami, misalnya mama mau belanja pasti dia yang nganterin, mama mau ke dokter itu juga dia. Jadi memang dia sangat, kekeluargaan itu memang sangat kuat ya, dia strong bond lah sama keluarganya, sayang sama keluarganya, sama ibunya, sama kakak-kakaknya, sama ponakan-ponakannya. Masih ada lanjutannya Mas? Hah? Pesan saya untuk Reza ya, selamat menempuh cita-cita dan mencari pengalaman hidup walaupun harus merantau ke negeri lain dan jauh dari keluarga. Always do your best. What you plant now you will harvest later. Semoga dapat jodoh yang baik dan cepat menikah. Jangan lupa
sholat dan sering bersedekah. Dari Kiki, kakak, dan anak-anak di Cape Town, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Keluarga itu betul-betul buat Mas Reza itu penting ya, apalagi dalam Ramadan begini pasti ingat ya Mas ya. Pasti ingat. Ya gitulah, karena ya karena kita jauh, karena apa, waktu kirim bapak kan itu teman saya gitu. Bapak ya. Ya itu benar-benar my best friend. Apa kita kalau kita berantem 5 menit udah, tapi ketawa lagi terus itu kita ketawa apa pun kita ketawa gitu. Dan kesukaan hobi kita sama gitu. Saya suka mobil, bapak saya juga suka mobil, suka nyetir. Kita nyetir, seneng nyetir. Saya makin apa kalau nyetir saya suka banget. Waktu ke Cape Town pun saya nyetir sendiri, saya sama ibu saya nyetir sendiri. Jadi hobi gitu. Apalagi kita kalau nonton F1, Formula 1 itu show kita gitu. Mau nggak mau kita nonton. Bapak saya pegang Ferrari, saya pegang Mercy. Udah berdebat yang mana benar yang mana yang salah. Jadi kita momen itu benar-benar gimana ya, khusus ya. Dan apalagi saya nggak sempet apa, kayak kerjaan ini nggak sempet kasih tahu ke bapak saya, oh saya bisa kerja, karena waktu itu kan saya masih 18 tahun, Masih 18 ya. masih kuliah. Tapi dia akan bisa melihat Mas. Insya Allah. Ya jadi ya gitu aja kita. Ya itu benar-benar teman gitu ya. Yang lucu karena kita berantem, lalu ngomong baik aja, lucu-lucu. Oh ya orang ini gila ya, atau ya gila gitu. Nonton Mr. Bean, berdua nonton Mr. Bean aja. Nah itu berdua itu kita Mr. Bean tuh. Ketawa-ketawa sendiri. Konyol-konyol ya. Kadang-kadang saya waktu sebelum bapak saya meninggal itu kita Tom and Jerry, ibu saya bilang ini Tom and Jerry. Kadang berantem, Kadang-kadang iya jadi. Ya. Satunya Tom sama Jerry gitu. Bolak-balik ini ya. Lucu-lucu aja gitu kita banyak ya. Itulah penting keluarga saya. Ada rencana untuk berlebaran bersama-sama lagi? Insya Allah ada Mas. Pengen banget. Saya kepengen banget itu lebaran kita sama-sama mungkin di Indonesia. Karena kan ada keluarga Indonesia juga ada. Tapi ya kalau memang nggak bisa mana aja mau di lebaran kita sama-sama di Perth atau di mana gitu. Cape Town ya. Iya, jadi kita kan pada apa mencar-mencar kan kita bisa di mana aja. Kalau di Afrika Selatan bisa ziarah ke bapak saya. Ya, seperti ibu bilang, ibu pun dia merasa bahwa ya udah nasib anak saya udah mencar-mencar walaupun dia sedih tapi dia harus merelakan. Iya, itu berat Mas, berat waktu saya dapet sebetulnya waktu mau operasi nggak berapa apa. Saya ngelamar, tiba-tiba saya dapet, ibu saya, mah saya dapet ke Praha. Habis itu Pak, saya ingat itu bicara, ingat di ruang tamu bicara, ngapain ke Praha? Negara yang dulunya begini, apa begini? Ibu ya, ngapain udah enak udah apa? Emang namanya rezeki coba aja, apa? Nah akhirnya semua udah kelar apa? Terima, udah alhamdulillah saya berangkat nih. Itu. Jadi kadang saya juga mikir, ibu saya kadang kita apa challenging itu kalau kita pasca itu kan mikir mau nggak support saya gitu. Ya nggak support saya, kakak saya di Mendoza juga ngapain ke Praha. Jadi istilahnya ya saya mikir wah kayaknya kok nggak ada support, tapi sudah mau berjalan proses sudah apa pada support ya. Jadi istilahnya ya itulah. Mungkin itu adalah beban ibu ya, karena mama saya juga Mas Reza, kita itu anak-anak tuh terpisah-pisah. Saya sebelum saya di Praha, saya di Manado, kakak di Ambon, adik di Jakarta, mama di Surabaya. Gitu. Jadi walaupun skala Indonesia tetap aja itu mencar-mencar ya. Iya benar. Tetap mencar-mencar. Tapi ya itu untuk mereka menyetujui, mungkin mereka apalagi ketika mereka bertambah umur itu mungkin mereka akan berpikir ya, orang mungkin kalau bertambah umur kalau ada apa-apa dengan saya pengen dekat dengan anak-anak saya, mungkin seperti itu juga. Seperti itu juga ya. Pasti lah Mas ya.
ya kan, ya apalagi pandemi ini kan percobaannya kita banyak. Ya saya berdoa aja semua supaya sehat, itu hanya sehat, masih bisa sempat ketemu. Nah itu. Nah ini puasa Ramadan ini kan ketika berpuasa itu kan juga Mas memasukkan doa harapan. Apa doa harapannya? Apakah mendapatkan jodoh seperti yang diharapkan oleh Mbak Kiki? Nanti kakaknya nama Kak kaget nih, saya bilang ke Kiki, bilang wah saya kaget loh, kok nggak mau ngomong kok. Saya juga kaget masuk dapet ibu saya loh. Saya juga kaget kakak saya loh. Ini kok bisa dari mana nih informasi, kok tahu, kok bisa tahu gitu kan? Ya salah satu ya dari insya Allah bisa dapat jodoh. Ya, Apa kriteria Mas? ya apa ya Tuhan yang ngasih lah. Tuhan yang ngasih, yang pasti seiman, seiman ya, yang penting ya bisa membawa menjadi lebih baik. baik itu aja. Jadi kan jodoh sama rezekinya diatur sama atas kan. Pasti Mas. Kita kan bisa ya, kecuali kita kan beli mobil beda kan, beli mobil ya bisa ini, tapi kan jodoh nggak tahu di Dan mana. kalaupun ya saya bukan mengharapkan tidak ya, saya tetap mengharapkan masih mengharapkan jodoh, tapi kan ada juga beberapa orang yang hidup di dunia ini tidak menemukan jodohnya, itu adalah orang pilihan kalau menurut saya. Iya. Berarti dia dianggap oleh yang di atas mampu untuk sendiri. Ya, itu kuat dari salah satunya. Jadi Tapi mudah-mudahan berharap tidak kuat. iya, Gitu ya maksudnya. Jadi ya gitu ya. Jadi, ya mau jodoh siapa sih nggak mau kan? Iya. Yang penting ya berdoa aja kan. Saya juga tanya kalau saya berdoa sama Tuhan ya Kalau berikan dikasih, jodoh, dikasih. rezeki ya. Ya saya juga bukan siapa sih nggak mau nikah gitu. Ya. Tapi Itu saya, ibadah. Iya, ibadah. Saya nggak mau. Saya kadang berdebat sama temen atau apa. Kan di Eropa kan wanitanya banyak. Ya memang banyak, tapi kan masa saya mau ketemu mau sembarangan dibanding nikah habis itu cari lagi ya kan? Iya, Nggak tahu. ngapain? Iya kan nggak baik gitu. Benar-benar. Dan gue cari orang, dia cuma maunya lain, niatnya apa, kan Niatnya dia kan- harus menilai. Iya kan, jadi Wanitanya banyak tapi yang baik sedikit. Oke, kita ngomong sedih-sedihnya udah Sudah, selesai. selesai. Sekarang aku tuh diceritain sama Mbak Kiki tuh, ada kejadian lucu tuh waktu di Turki. waduh. Katanya Mas Reza itu pernah waktu sekolah makan coklat. Kemudian ditanyain Mbak Kiki kan, kok kamu makan coklat? Digituin kan. Kemudian Mas Reza bilang, loh saya dikasih orang yang non muslim nih. Iya tapi itu coklat kan nggak boleh makan, tapi enak. Dan saya lapar. Itu ingat aja tadi, ingat temen sekolah gitu ya. Saya dapet dari temen ya, temen orang Yunani kalau nggak salah. Dia kasih, saya kan nggak ngeh. Begitu puasa kan yang Islam doang, kan non Islam nggak puasa, nggak apa-apa ngasih kan. Iya. Dia kasih dong, kalau ya dikasih. Terus disuruh stop nggak mau ya. Nggak mau, kayak coklat. Namanya coklat kan enak. Rezeki kalau ditolak. Iya, kalau saya musim dingin kan itu. Bisa aja, bener-bener dapet. Ya Mas Reza, harapannya mungkin apa yang mau disampaikan ke keluarga mungkin mumpung di sini. Iya, harapan saya insya Allah kita bisa ketemu lagi. Udah rezeki semua terus untuk ibu saya, kakak-kakak saya, ponakan-ponakan saya sehat selalu. Dan itu aja saya minta. Insya Allah kita ketemu lagi. Amin. Amin. Amin secepatnya ya. Secepatnya. Dan ini nanti sholat Id akan di mana? Belum tahu. Belum tahu karena kan katanya Pandemi. masih pandemi ini kan masih tertentu. Kita berharap bisa terbuka ya. Nah, Buka ya. berharap gitu. Kalau enggak kan maksudnya begini ya. Pandemi ini sangat roller coaster untuk perasaan ya Mas ya. Iya benar. Apalagi Mas Reza sendiri itu puasa sendiri. Iya. Iya kan? Jadi alasan saya pingin mewawancara saat buka puasanya sambil nemenin. Iya, ini temen pertama kali nih. Iya, Enak saya juga bisa kan? bayangin. Iya. Saya bisa bayangin karena mau ketemu orang juga nggak boleh. Iya kan susah kita juga. Sholat Jumat juga tutup ya. Kalau saya tutup, makanya saya tanya ke teman saya itu juga loh.
Soalnya belum buka, ayo udah. Tapi di internet katanya udah buka, tapi tertentu lah. Terus kayak mau tertentunya gimana? Masa pilihan masuk sholat gitu, masuk pilihan masuk kayak gitu loh. Ini nggak boleh lah kan, nggak enak kan. Jadi ya, insya Allah ya semua bisa akan baik bernama. Mudah-mudahan. Jadi Lebaran kira-kira kapan ini? Kalau Lebaran kalau hitungan kalender katanya sih 12 Mei. Harusnya mudah-mudahan kalau sesuai yang dibicarakan 1 Mei kan sudah mulai agak dilonggarkan. Mudah-mudahan tahun lalu sempat sholat Id bareng-bareng atau enggak tuh? Enggak sempat. Tapi kita sempat ketemu di Wisma. KBRI, di Wisma ya. Di Wisma, benar. Cuma untuk Al-Rahmat aja waktu Iya. itu dibagi bagian itu ya. Ya benar. Ya mudah-mudahan kali ini bisa rame-rame lah. Ya insya Allah. Pengen banget untuk sholat tarawih karena sama-sama ya berbuka sama-sama lagi ya insya Allah. Tapi ya karena pandemi ini ya suasana luar biasa dan suasana yang kita belum ngalamin dan juga ini pasti suasana yang kita nggak akan lupakan. Yes. Gitu. Apalagi salah satunya pelajar saya ini sama teman saya juga bilang apa waktu gitu yang benar-benar sangat precious banget itu waktu. Dan kalau Mas Reza merasa sendiri, merasa kesepian, mesti ingat ada ibu yang mikirin, ada Iya. Mbak Kiki, Mas Iya. Rian, Iya. kemudian ada juga teman-teman di sini. Teman-teman, Walaupun kita ya. secara virtual, kita Iya. pasti mikirin kok. Kita berpikir tentang Mas Reza, tentang yang lain, Iya. semua ada. Dan yang pasti ada seseorang yang diatur oleh Tuhan suatu saat akan bersama Mas Reza. Insya Allah. Amin. Makanya saya siapin rumahnya kok udah siap. Well, baiklah pemirsa celoteh semua, begitulah bincang-bincang kita dengan Mas Reza Kowi, di mana dia harus menjalani puasa kali ini betul-betul sendiri. Iya. Benar-benar sendiri. Iya kan? Iya. Dengan segala memori, kenangan dan semuanya, tapi dia masih punya doa supaya kedepannya akan lebih baik dan bisa bertemu dengan keluarga lagi dan pandemi bisa berhenti, selesai. Dan yang pasti puasanya tetap full dan tidak mengurangi khidmat dalam menjalankan Insyaallah. ibadah puasa. Amin. Ya. Terima kasih Mas Kowi. Ya makan. Ayo. Di komentar. Ramadan Karim. Ya, we love you. We miss you. Miss you.